Oke guys, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Pratama. Saya berasal dari Jawa Tengah, Kabupaten Tegal. Saya sekarang berkuliah di Unpam. Saya mengambil regular CS yaitu kelas 1. Kelas saya adalah 01-001 dengan NIM 2510101501111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya, yaitu sebagai inspeksi gardu pada gardu distribusi PLN. Inspeksi gardu adalah pekerjaan menginspeksi di dalam gardu untuk seperti foto-foto aset, mengecek kubikel, mengecek trafo, dan aset-aset lainnya. Pekerjaan saya harus menggunakan alat safety, mulai dari sepatu safety, helm, sarung tangan, kemudian baju yang telah disediakan oleh perusahaan. Ketika masuk ke dalam gardu, kita tidak boleh sendirian, harus berdua karena takut terjadinya yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjut saja ke video. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ultra TEV atau TEV. Ultra TEV merupakan peralatan partial discharge tes buatan teknologi untuk mendeteksi dan mengukur partial discharge pada peralatan atau komponen listrik seperti CT, PT, busbar, load break switch, circuit breaker, kabel, dan lain-lain yang terletak pada kubikel. Ultra TEV juga dapat mendeteksi dan mengukur partial discharge pada kabel tanah, jaringan SUTM, dan outdoor aset. Dalam pengukuran partial discharge atau PD, sistem kelistrikan harus dalam pertegangan tanpa mengganggu sistem kelistrikan yang sedang beroperasi. Tegangan yang disyaratkan mulai dari 3,3 kVA ke atas. Ultra TEV mendeteksi internal discharge dengan mengukur tegangan transient yang mengalir ke grounding, dan surface discharge dengan mengukur besarnya gelombang ultrasonik. Alat ini menampilkan klasifikasi nilai besarnya partial discharge atau PD sehingga dapat mempermudah pengguna untuk menganalisa. Hasil pengukuran akan disimpan dan pada peralatan, dan data hasil pengukuran dapat disalin ke perangkat smartphone ataupun komputer dengan menggunakan WiFi. Data pengukuran dapat memberikan laporan pengukuran PD. Ultra TEV juga sudah Android, jadi bisa
dengan mudah kita mengaksesnya. Mati. Nah, kemudian alat yang kedua itu bernama thermovision yang baru kita saksikan pada video tadi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang thermovision. Thermovision adalah teknologi pemantauan suhu berbasis inframerah yang mendeteksi anomali panas secara non-kontak. Metode ini sering dipakai untuk pemeliharaan, contohnya seperti pekerjaan saya. Jadi kita itu termo pada kabel sekunder, primer, dan skun yang pada trafo atau pada PHPTR. Kegunaan thermovision adalah untuk mencegah kerusakan besar atau kebakaran dengan mengidentifikasi pada instalasi listrik, panel distribusi, dan peralatan mekanis sebelum kegagalan sistem. Teknologi thermovision mempunyai 3 fungsi utama, yaitu deteksi inframerah, yang kedua identifikasi titik panas, yang ketiga keamanan dan efisiensi. Deteksi inframerah adalah kamera khusus radiasi inframerah yang dipancarkan oleh suatu objek dan mengubahnya menjadi visual atau citra termal yang mudah dibaca. Identifikasi titik panas yaitu Nah, nyampe bang, masalahnya pegang itunya. ya copot lagi. Bisa. Tapi dicoba aja gue motor. Udah ke bawah. Ini juga nggak apa-apa kan? Hmm. Nah. Udah mati. Udah. Kemudian yang ketiga biasa kita sebut dry pass atau indikator rotasi fasa. Indikator rotasi fasa adalah alat listrik genggam yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi urutan fasa dalam sistem AC 3 fasa. Hal ini untuk memastikan bahwa peralatan seperti motor,
atau penggerak berputar ke arah yang benar, yaitu untuk mencegah kerusakan peralatan dan inefisiensi operasional. Cara kerjanya yaitu yang pertama deteksi urutan pada daya 3 fasa seperti yang baru kita lihat. Saya itu mengecek fasa pada PHPTR yang telah dihasilkan oleh trafo, kemudian disalurkan ke PHPTR. Di situ saya mengecek urutan fasanya pada BIOS. Pada daya 3 fasa biasanya dilamangan seperti L1, L2, dan L3. Indikator ini menentukan apakah fase ini mencapai puncaknya searah jarum jam ke maju atau berputar ke kiri, ya sebaliknya. Di dalam fase biasanya seperti dry-pass itu bisa mengidentifikasi ketika salah satu pas hilang. Sedikit saja yang saya tahu seperti itu.